Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman AI Speak, AI Money Lab, dan semua yang melihat video ini. Hari ini kita bakal belajar mengenai visual intelligence. Pokoknya kita belajar gimana caranya prompt image kamu itu jauh lebih bagus. Nah, di sini ada ebook media pembelajaran, semuanya gratis. Teman-teman bisa klik aja linknya di deskripsi ya. Nah, kita langsung mulai aja. Nah, ini adalah kecerdasan visual, teman-teman ya, visual intelligence. Nah, ini konsepnya adalah digital interaktif book ya. Jadi buku tapi udah ada videonya, udah ada image-nya, semuanya dibikin pakai AI. Nah, di sini bakal ada yang bantuin kita, namanya Jenny. Jenny ini adalah AI agent ya, custom GPT yang dibekali oleh pengetahuan tentang gambar. Nah, jadi nanti sambil belajar teman-teman bisa klik aja linknya di sini. Jadi kita udah akan buka ya di sini si Jenny-nya. Oke, Jenny the Visionary. Selamat malam. Nah, nanti si Jenny ini bisa apa aja? Yang pertama dia bisa melakukan yang namanya meta prompter atau memperbaiki prompt yang kamu masukkan menjadi lebih sempurna. Contohnya seperti apa? Misalkan di sini. Selamat malam, aku Jenny, lensa dari masa depan. Senang kamu datang menyapaku. Seperti cahaya lampu menjelang fajar. Oke, nah saya ingin membuat gambar yang mencerminkan kesedihan mendalam seorang pria yang ditinggal kekasihnya. Siapa tahu ada yang lagi putus cinta atau apa ya. Klarifikasi singkat, umurnya oke 20-an. Lokasi adegan yang kamu bayangkan, kamu aja yang pilihkan. Oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan meta prompter adalah tadi kan kita nggak tahu nih gambarnya bakal seperti apa gitu ya. Kita cuma butuh gambar seorang yang putus cinta dan lagi sedih. Nah, di sini udah ada prompt visualnya. Nah, kita bisa buat nanti. Mau pakai chat GPT lagi juga bisa. Ini supaya cepet ya. Saya pakai Grok. Kita tinggal copas nih. Kita tinggal copas aja. Nah, itulah yang dimaksud dengan meta prompter. Nanti bakal saya jelasin lebih detailnya ya. Jadi insya Allah nih teman-teman dapat ebook gratis, bisa belajar. Nah ini nih, lagi patah hati, cukup menggambarkan lah ya. Nah tinggal dipilih aja suasananya, pasti kan ini kelihatannya sedih ya. Oke, kembali lagi ke ebooknya ya. Nah kemudian dia juga bisa mengevaluasi struktur prompt. Kemudian kamu juga bisa tanya-tanya tentang ebook ini di sini. Kamu bisa tanya-tanya tentang ebook ini. Tolong jelaskan halaman 4 ebook. Oke. Nah, Anda bisa tanya-tanya ya tentang ebooknya ini seperti apa. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya nih, seorang wanita di pantai, nanti si Jenny bakal ngerapihin. Jadi a cinematic portrait of a young woman standing barefoot on a quiet beach at sunrise. Kalau kita bikin prompt seperti ini kan hampir nggak mungkin ya. Artinya capek banget. Nah, biar nanti si Jenny yang merapihkannya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke materi yang penting ya. Kenapa penting belajar ini, teman-teman? Nah, sekarang itu dunia kerja penuh dengan gambar buatan AI, apalagi media sosial ya, video buatan AI, iklan, poster, desain produk, sampai ke foto model juga udah bisa kita create pakai AI. Nah, terutama buat teman-teman yang ada di industri kreatif, ada baiknya untuk belajar tentang hal ini. Mari kita pandang teknologi itu sebagai sebuah alat.
Kalau saya ngelihatnya sih mau gambar AI, mau di-take betulan, yang penting itu adalah konsepnya jelas, message yang mau disampaikan jelas, yang nonton itu paham bahwa ini maksudnya adalah ini, gitu. Banyak brand besar juga udah pakai AI untuk hemat biaya produksi. Nah, kalau dari sisi biaya, tentu bikin pakai AI ini jauh lebih bagus ya, teman-teman, dari sisi harga, gitu. Kemarin saya ada pengalaman, teman saya dagang di online shop, dia bilang, kalau gambar buatan AI itu nggak ada yang mau nonton, begini 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 begini. Saya bilang, "Ya oke lah, pendapat kamu mungkin benar gitu, tapi kita coba aja. Apa salahnya kita coba, yang penting kita konsepnya betul," gitu. Akhirnya, kita coba buat konsep yang benar, kita buat all pakai AI dan ternyata apa, view-nya sama aja. Bahkan bisa lebih tinggi yang AI, bisa lebih tinggi yang orang. Gimana konsepnya? Sebetulnya seperti itu. Yang ketiga adalah konten kreator dan pelajar. Bisa bikin karya keren tanpa kamera mahal. Nah, di sini ada contohnya dari iklan Coca-Cola Masterpiece ya. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa langsung di-play di e-book-nya. Ini keren banget iklan Coca-Cola. Nah, teman-teman bisa nonton nanti lengkapnya seperti apa. Tuh. Ini saya nanya sama editor kalau bikin kayak gini berapa lama? Wah, bisa lama banget katanya, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin. Seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kalau dulu orang yang bisa Photoshop itu dianggap keren, tapi kalau sekarang orang yang bisa bikin prompt bagus, dialah kreator masa depan. Apa itu prompt? Prompt itu ya ini. Nah, ini adalah prompt. Instruksi kita kepada AI, itu namanya prompt. Nah, AI itu cuma alat, orang yang bisa mengarahkannya dengan benar, nah itulah dia yang unggul. Jadi inilah kenapa penting untuk belajar hal ini, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, cara AI melihat dunia. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang AI, ada baiknya kita mengerti dulu nih, AI ini seperti apa. Nah, AI itu nggak benar-benar ngelihat kayak kita manusia melihat pakai mata. AI itu membaca kata-kata kita, lalu mencari pola dari jutaan contoh gambar di database-nya. Seperti itu. Nah, apa dimungkinkan karena AI itu udah baca mungkin triliunan gambar ya yang ada di internet, di sosial media. Dia bacain captionnya. Oh, dengan kata-kata seperti ini, mungkin yang dicari adalah ini, seperti itu. Nah, artinya semakin spesifik dan urut kalimat kita dalam melakukan prompt, itu akan semakin bagus hasilnya. Makanya prompt itu ibarat kamera digital di zaman AI. Kita lanjut ya. Contoh nih, kamu tulis sunset di pantai. Misalkan kita akan nulis nih sunset di pantai. Nah, AI ini akan mencari sebuah pola. Nah, dia akan mencari nih di database yang menarik. Berdasarkan 97% data visual, kata sunset biasanya berasosiasi dengan, nah coba kita pikirin deh. Kalau sunset tuh pasti ada apa? Yang pertama adalah ada warna jingga. Yang kedua kalau sunset biasanya ya, ada yang di gunung, ada yang di laut. Mungkin horizon laut. Kemudian ada refleksi cahaya dan kemungkinan ada siluet orang. Makanya ketika kita tulis sunset di pantai gitu, nah gambarnya yang keluar kemungkinan seperti ini bentuknya. Seperti itu. Sunset di pantai. Nah, seperti ini kan. Pasti ada warna jingga, kemudian ada refleksi cahaya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini gambar-gambarnya nih. Seperti itu, teman-teman. Makanya kita harus pintar nih nulis si promptnya tadi ya. Oke, next. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur dasarnya dulu prompt itu apa. Ini spesifik untuk image ya.
Yang pertama, supaya AI bisa paham maksud kita, prompt biasanya disusun dari 5 bagian utama. Yang pertama harus ada subjeknya. Misalkan di sini adalah cat. Oke, kita coba ya di sini. Kita tulis cat, kucing. Nah, ketika kita tulis cat, maka akan keluar nih macam-macam kucing. Nah, ada kucing di pantai. Kenapa ini di pantai semua, Fik? Karena tadi sebelumnya kita ngeprompt tentang pantai. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman pakai aplikasi kayak Grok atau kayak ChatGPT, sebenarnya dia udah ada bawaan meta prompternya. Tapi terkadang inilah yang bikin gambaran nggak sesuai sama keinginan kita. Oke, kita masukin lagi a cat. Nah, di sini catnya macam-macam nih teman-teman, kucingnya. Kucingnya macam-macam, cuman warnanya cenderung abu-abu semua. Ada yang di atas jendela, ada yang deket tanaman, ada yang macam-macam nih. Cuman kayak banyaknya di jendela. Nah, kalau teman-teman mau di jendela kayak gimana? Kita balik ke sini ya. Yang kedua adalah stylenya, gayanya. Gayanya bisa kartun, bisa realistik. Wah, ternyata kita pengen yang kartun. Nah, berarti kita bisa masukin di sini nih. A cat, style, kartun. Oke, nah langsung keluar nih cat, tapi stylenya kartun. Nah, artinya teman-teman di sini yang penting vocabulary kita atau apa ya, terminologi kita, kumpulan kata-kata yang ada di kepala kita tentang bidang-bidang itu tuh lengkap, teman-teman. Kayak gitu. Jadi sekarang itu sebetulnya ya kalau teman-teman mau belajar AI, nggak bisa cuma AI-nya doang. Bahkan kita aja yang belajar AI banyak belajar bidang hal yang lain. Kenapa? Nah, kalau saya gambarin ya, saya udah siapin whiteboard di sini. Kalau saya gambarin di sini adalah oke. Nah, misalkan kita belajar nih, kita belajar di sini si AI-nya nih. Oke. Nah, lalu kita mau belajar tentang image nih. Kalau kita belajar tentang image atau gambar, nah ini nggak bisa kita cuma pakai ilmu AI-nya aja. Kita harus punya skill apa nih? Anda mau gambar apa realistis? Kalau gambar realistis itu namanya apa? Namanya adalah fotografi, teman-teman. Betul nggak? Ilmu fotografi. Nah, artinya yang harus kita kuasai ada di sini. Tuh, di tengah-tengahnya. Sebenarnya itu kuncinya belajar AI. Jadi kalau yang belajar di AI Speak atau AI Lab, insya Allah lah nggak usah takut nanti tergantikan atau apa. Insya Allah pada dapat kerjaan semua. Karena kita belajar banyak hal. Nah, kalau teman-teman mau belajar tentang seni, ini kan kalau foto promptnya beda-beda. Misalkan pakai kamera Canon, pakai lensa apa, diambilnya setengah badan atau full badan. Nah, kalau di bidang lain, misalkan di bidang desain, di bidang yang lain, nah teman-teman pun akan mempelajarinya di sini kan. Di sini misalkan kita mau belajar tentang gambar seni lukisan, ya berarti di sini kan art masuknya, seni lukis. Jadi bukan foto. Nah, jadi yang kita pelajari ada di sini. Jadi luas, teman-teman. Jadi teman-teman yang udah subject matter expert, yang udah ahli di bidang-bidang tertentu, itu enak sebenarnya tinggal belajar AI-nya aja. Belajar AI spesifiknya apa, Fik? Spesifiknya adalah prompt engineering. Kemudian basic-basic ya AI itu apa, cara kerjanya seperti apa, kayak gitulah. Oke, kita kembali lagi ke bukunya ya. Kemudian lighting, teman-teman. Nah, lighting di sini kita bisa masukin juga, misalkan soft morning light. Nanti di buku ini ada semua ya, vocabulary-vocabulary-nya bisa teman-teman coba. Oke. A cat, realistic, soft morning light. Nah, cahaya-cahaya pagi dari jendela nih, soft morning light.
A cat, kartun. Nanti teman-teman coba-coba aja. Soft morning light. Nah, dengan mencoba praktek kita kan jadi lebih paham ya. Oke, seperti ini nih. Oke, ini baru sebagian ya. Jadi kita ada subjek, style, lightning. Kemudian selanjutnya ada mood, perasaan. Ini bisa dimasukin juga ya. Angry, happy, kita coba ya. A cat, kartun, soft morning light. Kemudian perasaannya kita masukin angry. Nah, kayak gini kan. A cat, realistic, just play with it gitu. Jadi kan menyenangkan. Realistic, misalkan night light, neon night light, crying, sad. Oke, itu dapat tuh. Kucingnya lagi nangis ya. Suasananya lampu-lampunya tuh matanya berkaca-kaca, teman-teman sedih. Oke, seperti itu ya. Nah, bayangin kalau kita harus ngambil foto kucing lagi nangis. Susah banget bikin kucingnya nangis. Gitu. So, di bidang-bidang tertentu mungkin teman-teman lagi editing bisa ngambil footage-nya, bisa ngambil apanya. It's helpful. Kemudian yang terakhir adalah kamera ya, sudut pandang. Nah, sudut pandang kita bisa tambahin close up. Set close up. Berarti ini mukanya di close up nangisnya lebih kelihatan, lebih jelas kan daripada yang atas. Ini ada yang setengah badan, ada yang apa, ini close up. Oke, nah ini struktur dasar prompt ya teman-teman. Sebaiknya ada subjeknya, ada stylenya, ada lightingnya, ada moodnya, dan ada kameranya. Contoh ini nih, ini maskotnya AI Money Lab, namanya si Neon. A chill cyberpunk realistic cat in night smoking cigar medium shot. Nah hasilnya kan seperti ini. Prom juga saat ini bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia, jadi teman-teman gak usah khawatir, nanti akan dikebahasa Inggriskan sama mereka ya, sama AI-nya. Atau kalau teman-teman ada lihat gambar, bisa juga kayak gini nih, teman-teman lihat gambar, misalkan di depan-depannya suka ada tuh di depan. Nah, misalkan kayak gini nih, aku lihat gambar, ini gambarnya lucu nih, ini promnya kayak gimana ya? Nah, a cute fluffy creature, nah ini nih, ini tinggal dicopas aja, terus di save ya, disimpan, karena lucu gitu misalkan. Kayaknya saya butuh nih prom kayak gini gitu. Nah, kan bisa. Oh udah dapat. Terus teman-teman nggak ngerti ini artinya apa ya, tinggal tanya aja sama si Jenny ini bahasa Indonesianya apa. Nah, gitu, kurang lebih ya. Oke, salaman lagi ya. Lanjut buat hari ini mindset ya. Mindset kreator AI. Nah, teman-teman kebanyakan orang cuma pakai AI buat iseng. Tapi sebetulnya AI ini bisa dipakai buat dua hal. Yang pertama adalah mengefisiensikan waktu kerja kita gitu. Kalau kita serius, jadi kita akan ukur gitu. Yang tadinya ngerjain 5 jam, 6 jam, kita usahakan jadi sejam, jadi 2 jam. Waktunya buat teman-teman lah, bareng keluarga, atau main, atau ya hangout. Pokoknya menyenangkan lah kalau udah bisa pakai AI, karena kerjanya sebentar, mainnya banyak gitu. Yang kedua adalah hasilnya jauh lebih baik. Hasilnya jauh lebih baik gitu. Hasil pekerjaan kita tuh jadinya keren gitu kurang lebih. Nah, makanya harus nyambung sama kerjaannya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau jago ngeprom gambar, gambar itu bukan cuma sekedar keren-kerenan teman-teman. Gambar itu punya maksud, apalagi yang dipakai buat jualan. Nah,
Contoh nih, saya pengen suasana ini terasa hangat, penuh cahaya pagi, misalkan gitu. Nah, itu harus berpikirnya tuh seperti seorang sutradara ya. Jadi AI itu bukan pengganti manusia, tapi perpanjangan imajinasi manusia. So overall kalimat kita adalah kuasnya, prompt kita adalah komposisinya. AI itu cuma tangan digital yang menggambarkannya. Kita balik ke si Jenny. Saya ingin gambar suasana pagi yang hangat di kolam renang. Nah, nanti teman-teman akan belajar di sini ya. Karena jawaban si Jenny-nya nih baik. Mari kita buka lensa pagi kita. Suasana pagi yang hangat di kolam renang identik dengan cahaya lembut, warna emas, dan keterangan air yang memantulkan langit. Oh, ternyata suasana pagi di kolam renang itu menurut si AI itu identik sama ini nih. Cahaya lembut, warna emas, dan keterangan air. So, kitanya juga sambil belajar, teman-teman. Nah, suasana pagi yang hangat di sebuah kolam renang dengan cahaya matahari lembut yang memantul di permukaan air yang tenang. Ini prompt visual. Warm morning atmosphere. Nanti teman-teman yang benar-benar serius juga kita ajarin ya gimana caranya nanti pakai sepengalaman kita riset kita kalau pakai JS itu lebih bagus. Oke, nah ini suasana pagi di kolam renang. Masih ada berkabut-kabutnya ya, teman-teman. Oke, sekarang selanjutnya adalah latihan mini ya. Nanti teman-teman latihan, e-booknya di-download. Nah, coba ubah kalimat sehari-hari ini jadi prompt visual ya. Cowok duduk belajar di meja jadi seperti apa. Nah, sebelum teman-teman pakai si Jenny, jadi dibiasain pakai AI atau pakai apapun belajar dulu sendiri teman-teman. Pakai kertas, pakai pulpen, tetap aja seperti itu supaya kitanya paham gitu. Anak kecil main hujan-hujanan ya kita berpikir dulu nih jadi prompt visualnya seperti apa. Gimana Fik caranya yang tadi yang ini subjeknya apa gitu. Subjeknya apa, stylenya apa, lightningnya apa, moodnya apa, kameranya apa. Contoh ya, aku kerjain satu nih. Cowok duduk belajar di meja, misalkan seperti itu ya. Oke, cowok duduk belajar di meja. Mana tadi whiteboard? Oke. Cowok duduk belajar di meja. Oke ya. Kita coba kerjain. Oke, yang pertama apa? Subjek. Terus apa lagi tadi? Lightning. Terus apa lagi? Mood. Ya, apa lagi tadi? Subjek, lighting, mood, style, sama kamera. Kamera. Oke. Set. Oke. Kita buat ya. Subjeknya siapa? Laki-laki, jelas. Subjeknya adalah di sini subjeknya adalah pria ya, usia 20 apa gitu. Stylenya adalah realistik. Lightningnya adalah biasanya belajar siang-siang, pagi-pagi, malam-malam. Lightningnya adalah cahaya jam 10 pagi. Moodnya adalah serius. Dan kameranya adalah saya pengen kameranya kayak
drone view tapi jarak dekat. Nah, gitu. Oke. Gue mau ini nih, teman-teman. Nah, ini supaya cepat aja nge-promnya ya kalau teman-teman ini. Jadi saya screenshot, saya masukin ke si Jenny. AI sekarang tuh canggih, teman-teman. Tolong buatkan prompt untuk ini. Nah, seperti itu kurang lebih. Dia ngerti nggak sih AI-nya? Oke, kita lihat. Dia udah ngerti loh. Tuh. Tuh, dia udah bantu ngerapihin. Nah, kayak gini. A realistic close-range drone shot of a 20-year-old man captured from above with a slight angle top-down perspective. Morning 10 a.m. sunlight create crisp natural highlight on his skin and subtle shadows around him. Let's do it. Di sini tinggal copas. Kok kayak nggak belajar ya dia? Giving grounded. Sedang belajar. Aku lupa gitu masukin lagi belajar. Oh iya nggak ada. Subject, style, mood, serius. Sedang belajar. My bad. Salah saya. Oke, kita perbaiki lagi ya. Lightning. Style. Subject. Mau foto orang belajar malah nggak pakai baju. Nah ini nih, kadang-kadang ya. Revisi. Saya lupa bahwa orangnya sedang belajar. Nah, kadang-kadang gitu tuh prompt yang kurang lengkap, jadinya hasilnya kan nanti marah-marah. Kan harusnya belajar, kenapa jadi kayak gini nih bapak-bapak semua nggak pakai baju gitu. Nah ini. Oke, udah ada. Studying with an open book on a table. Oke, udah ada nih kalimatnya teman-teman. Ya, harusnya benar nih. Oke, udah. Nah, benar nih serius. Cuman matanya kenapa ngelihat ke sini ya? Nanti teman-teman tinggal pilih aja. Matanya ke kamera semua nih. Oh, ada ini yang ke buku. Ini ada yang ke buku. Kita revisi lagi ya. Kebanyakan matanya itu pada ngelihat kamera. Saya pengen matanya fokus ngelihat buku. Kebanyakan ini malah melihat kamera. Bisa nggak dibuat candid? Nah ini sih jadinya udah canggih nih. Oke. Nah AI terlalu sering membuat subjeknya melihat kamera. Mari kita perbaiki promptnya. Looking down, dalam bahasa visual kita harus memberi AI arah gestur dan arah tatapan yang jelas. Nah ini sih baru tahu nih. Jadi sambil pakai AI itu sambil belajar. Oke, kita copy lagi, kita coba ke sini. Ternyata AI itu banyak bikin karakternya melihat kamera. Masih ngelihat kamera. Captured candid, fully focused on the book. Tapi ada beberapa gambar ya yang masih nah ini udah ada lah lumayan. Ini masih ada yang ngelihat kamera tapi udah banyak pilihan yang lain. Tapi saya coba generate pakai macam-macam tools ya. Pakai Gemini, pakai ini. Cuman saya senang pakai Grok, kenapa cepat aja gitu dan banyak pilihan. Oke, misalkan gambarnya kita udah dapat, nah yang ini yang kita butuhin, ya udah.
Ini juga bisa diedit sebenarnya, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Oke, mungkin itu teman-teman nanti dikerjain ya, dikerjain PR-nya yang ini dulu. Kita belajar satu bab. Jadi teman-teman coba nih, a cinematic shot of a young boy playing in the rain, golden hour lighting, emotional and joyful mood. Oke, nah, kamus terminologi dasar AI. Apa itu AI? Kecerdasan buatan mesin yang belajar dari data. Prompt adalah kalimat perintah untuk AI agar menghasilkan sesuatu. Yang kita masukin di sini ya, ini namanya prompt. Subjek adalah objek utama dalam gambar. Lighting adalah pencahayaan yang mempengaruhi suasana. Mood adalah rasa atau emosi dari gambar atau dari subjeknya. Angle adalah sudut pandang kamera, atas, bawah, dekat, jauh. Style adalah gaya visual, realisme, kartun, sinematik, dan lain sebagainya. Rendering adalah proses AI membuat gambar dari prompt. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas bab kedua, yaitu cara AI memahami kata. Jadi AI ini nggak tahu artinya indah, tapi AI tahu seperti apa indah itu terlihat. Karena dia banyak baca triliunan gambar. Oke, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.